Perkenalkan, nama saya Imam Mubarok. Setelah selesai masa pendidikan, kami dapat membimbing anggota-anggota Ya, dari Jemaat Ahmadiyah ini supaya dapat melakukan atau menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. kitabnya yang dipelajari utama itu apa? Kitab Al-Quran, Pak. Al-Quran. Iya. Juga belajar hadis. Belajar, Pak. Sirah Nabawiyah. Belajar, Pak. Pesantren Ahmadiyah itu ada mempelajari tafsir Al-Quran, Ya, mempelajari hadis, mempelajari fikih seperti Ya. itu, Pak. Artinya memang masalah-masalah di dalam Islam itu betul-betul dipelajari sehingga nanti kami ketika terjun di lapangan dapat membina anggota dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi setelah tamat pendidikan selama 7 tahun itu, Ya, nanti dipilih untuk sebagai ustadznya lah itu ya. iya. Kalau di Islam Ahmadiyah apa namanya? Mubalik, Pak. Mubalik ya. Mubalik Mubalik Ahmadiyah. yang ditugaskan ke daerah. Ditugaskan ke daerah di mana ada anggota jemaat. Oh. Ada anggota kami, misal di suatu wilayah ada anggota kami, maka di sana kemungkinan akan dikirimkan pembimbing dari pusat seperti itu. Nah, pembimbing-pembimbing itu adalah mereka yang sudah melewati jenjang pendidikan tadi yang di pesantren selama 7 tahun. Secara kajian rukun imannya bagaimana? Sama? Sama, Pak. Sama ya. Rukun iman. Rukun Islamnya? Sama. Sama. Tidak ada yang berbeda sama sekali di dalam Ahmadiyah itu. Baik rukun Islamnya maupun rukun imannya. Imam Mubarak kan mengetahui itu kan, barangkali sudah dipelajari juga. Iya. Ada yang mengatakan bahwa bahkan itu sebuah keputusan ya di dari MUI ya Pak ya. Iya. Dari Ahmadiyah adalah salah satu aliran sesat di Indonesia ini. Iya. Bagaimana menurut pandangan Imam? Ya, kalau menurut saya, kita sebagai anggota, artinya saya sebagai seorang Muslim, ya, ketika memahami fakta seperti itu ya, artinya ada sebuah lembaga di mana ulama-ulama Islam berkumpul di situ, kemudian mereka memberikan fatwa terhadap sebuah organisasi. Kemudian sebetulnya kalau dibilang sesat, apa yang menjadikan kami dibilang sesat? Karena yang sejauh saya pelajari, Pak, sebelum saya memasuki Ahmadiyah pun saya mengkaji. Artinya saya sudah sejak kecil, karena orang tua saya berbaiat kepada masuk ke dalam organisasi Jemaat Ahmadiyah di tahun 2004, saya pun penasaran sebetulnya apa sih yang membuat kami disesatkan. Sementara kan kita mengetahui di dalam hadis siapa sih yang dikatakan Islam, seperti itu. Saya mempelajari itu. Ada nubuatan berkenaan Imam Mahdi, maka bagaimana jika kami meyakini adanya Imam Mahdi, kok kenapa kami disalahkan? Gitu. Artinya buat saya ketika fatwa itu dibuat, ya tidak menjadi masalah untuk saya. Saya pengetahuan Imam dalam fatwa itu kira item apa saja yang menurut Imam yang menjadi fatwa dari ulama kita? Kan kalau di fatwa itu hanya Ahmadiyah itu adalah organisasi sesat menyesatkan seperti itu. Tapi saya tidak tahu poin-poin yang mana sebetulnya yang menjadi objek ini tuh organisasi sesat seperti itu. Oke, begini, ketika ulama kita membuat fatwa atau buat sebuah keputusan, biasanya kan ada penelitian dulu kan, minta klarifikasi. Tentu guru-guru besarnya kan, ustadz-ustadznya itu kan sudah dipanggil itu kan, sehingga ada keputusan. Artinya kita tentu ingin tahu bagaimana perkembangan internal Ahmadiyah itu. Berarti sampai hari ini kawan-kawan dari Ahmadiyah merasa tidak seperti yang difatwakan itu. Gitu. Tidak seperti yang difatwakan. Oke lah. Secara keyakinan tentang kehadiran Imam Mahdi itu, Imam mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah datang, gitu ya. Betul itu? Iya, kami meyakini bahwasanya sosok Imam Mahdi yang dijanjikan di dalam nubuatan-nubuatan, baik kita mempelajari hadis tentunya, itu kami meyakini sudah hadir. Sudah hadir dalam Islam ini. Nah, kehadiran Imam Mahdi itu kalau kita memahami dalam konsep Islam kan sebagai juru damai kan, untuk menciptakan kedamaian di dunia ini kan, untuk memberantas kemungkaran dan kemaksiatan agar kembali kepada ajaran yang benar. Kalau sudah dikatakan ini kehadiran Imam Mahdi sudah ada, kira di mana pusat kegiatannya itu, keberadaan Imam Mahdi itu di mana? Yang diyakini oleh kawan-kawan di Ahmadiyah. Kalau yang diyakini oleh Ahmadiyah ya keberadaan beliau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itulah Imam Mahdi seperti itu. Artinya
Di mana beliau lahir, di mana ini beliau di sana di Kadian, tempatnya di Kadian, sebuah dusun di distrik Punjab sana di India. Itulah tempat tempat kemunculan Imam Mahdi. Oh itu. Jadi dia beraktivitas di dulunya karena India beliau itu sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Sudah. Imam Mahdi itu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu wafatnya di tahun 1889.